Hai guys, jumpa lagi dengan my channel, not large, not small, just medium. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan coba sharing, kita membuat suatu project, yaitu polling system. Jadi yang pertama, kita buat terlebih dahulu template-nya, atau formnya, inilah nanti template-nya ya. Jadi apa-apa yang dibutuhkan untuk pembuatan template ini, saya buatkan di sebelah kanan ini, yang background hitam, script-nya. Kemudian setelah itu, antara template tadi yang di front end dengan di back end, kita integrasikan, artinya kita running-kan. Apa-apa yang diperlukan untuk integrasi itu, ini kira-kira pointer-pointer yang dibutuhkan. Setelah proses integrasi, kita pilih di sini, enter, datanya ini akan masuk ke database melalui PHP, menggunakan REST API ya istilahnya. Masuk dia ke dalam database. Nah, langsung setelah dia sukses, database ini akan ditampilkan secara grafik Pareto. Nah, ini tampilannya. Jadi apa-apa yang di dalam database ini langsung ditampilkan secara grafik. Itulah yang akan kita bangun. Jadi ada tiga kali ya. Ini yang pertama template-nya, yang kedua untuk integrasinya, ini kode videonya, kemudian video yang ketiga adalah presentation-nya, tampilan di layarnya mengenai grafiknya gitu. Baik rekan-rekan, untuk tidak berlama-lama kita langsung membuat template dengan langsung melakukan coding untuk membuat template seperti UI yang sebelah kiri ini. Oke, ini kosong. Untuk membuat template di pelajaran ataupun video sebelumnya itu ada 3 function ya. Yang pertama main function, kita ketik main function-nya, main run app, my app. Oke, selesai untuk main function. Kemudian yang berikutnya kita buatkan stateless widget-nya. Ini main function yang pertama, berikutnya stateless widget. Nah ini untuk membuat ini, ada juga di video sebelumnya, stateless way, my app. Kemudian kembalinya itu material application. Oke, ini home, full. Kemudian application bar untuk membuat judulnya ya. Title, text, polling system. Oke. Berikutnya kita bangun stateful widget. Ini stateful widget. Nah ini caranya, ketik st, cari stateful way, enter. Namanya terserah kita, misalnya saya taruh my polling. Oke. Hop. Ini kenapa ada merah tadi? Oke, coba kita ulang ya rekan-rekan ya. Mungkin ada salah pencet tadi. st, stateful way, my polling. Oke. Kemudian di sini my polling ini akan dipanggil dari stateless widget, yaitu di bodinya my polling. Oke. Kemudian di stateful widget ini return-nya, kembaliannya itu adalah stateful. Ya, sini body. Nah, di body ini akan kita pasang banyak widget. Nah, ini widget nih. Sorry, yang pertama ini. Nah, ada image, ada teks tulisan, ada tombol radio beberapa, kemudian ada tombol enter. Nah, jadi syarat untuk
bisa beberapa widget kita ketikkan di dalam suatu wadah itu harus ada namanya widget yang mempunyai children. Salah satunya itu kolom, list view, dan lain sebagainya. Oke, kita misalnya pakai kolom. Children. Nah, ini syaratnya. Jadi kalau sudah ada children ini bisa kita pasang beberapa widget di dalamnya. Oke, kita pasang pertama tadi kalau kita tengok gambarnya ini, yang pertama kita pasang adalah eh, image, gambar image di situ ya, image, gambar orang, logo saya. Oke, kita pasang di sini image. Di sini asset image. Oke. Jadi image yang mau saya tampilkan di sini, saya letakkan dia, oke, ini project kita, project 007. Masuk kita ke folder di sini, project 007 ya, di sini. Ini dia project 007 kita. Kemudian saya kopikan satu folder, nama foldernya assets, kemudian ada folder image, di dalamnya ada satu JPEG dengan file name-nya medium.jpg. Jadi itu saya pindahkan ke sini. Jadi assets, image, medium.jpg. Oke. Selain daripada ini, kemudian di PubSpec juga harus rekan-rekan mengupdate-nya. Ini di aset ya. Ini udah saya update. Sehingga nah ini image-nya akan kelihatan. Nanti setelah di-update sini dia otomatis juga, tapi kalau mau manual tekan tombol ini get package supaya terupdate dia. Oke. Kalau sudah dimasukkan ini, apalagi yang mau kita tuliskan di situ setelah image ini. Setelah image misalnya ada tulisan which operating system do you like? Kita tulis gitu ya. Oke, kita ketikkan sini dengan teks. Nah, di sini tadi pertanyaannya which operating system do you like? Operating system apa yang Anda sukai? Oke. Setelah itu ada tulisan, nah ini tombol-tombol radio, Mac, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan tombol radio, itu harus kita deklarasi dulu OS-nya yang akan mau kita tampilkan. Biasanya kalau mendeklarasi suatu variabel itu di dalam kelas underscore ini ya, kelas spasi underscore. Tapi kalau untuk khusus enum, itu di atasnya, di atas kelas underscore. Baik, jadi akan kita deklarasi di sini. Ini kelas underscore-nya ini ya. Jadi di atasnya di sini enum. Oke, kita taruh namanya OS ya, operating system. Nah, di sini kita deklarasi dia. Misalkan yang kita deklarasi itu di sini misalnya yang pertama itu tadi Mac misalkan ya, Mac. Kemudian di sini Windows. Kemudian di sini Android. Oh, Linux dulu. Windows, Linux, Android, iOS. Oke, udah kita deklarasi. Kemudian kita bikin controllingnya. Oke, teks, editing, controller sama dengan OS, controlling sama dengan teks, editing controller. Oke,
Kemudian kita buat satu lagi, apa istilahnya itu ini, group value-nya, group value. Tadi ini udah dua ya, yang pertama tadi ini udah kita deklarasi value-nya, kemudian ini controllernya, ini group value, group value. Jadi OS kita kasih underscore OS ya, group value-nya. Oke, non valuable, kasih tanda tanya di sini. Oke. Sehingga barulah kita bikin di sini untuk tombol-tombol radionya. Oke, yang pertama list title. List title. Title-nya apa? Title. Title-nya teks. Kita kasih yang pertama tadi urutannya itu adalah Mac ya. Jadi os.mac. os.mac list title. Oh, ini tanda petiknya kurang. Ya, title. Habis title kita isi lagi di sini leading. Leading itu radio. Oke. Di sini OS ini underscore OS. Kemudian di sini OS value. OS Mac. Ini yang pertama kita mau ngasih nama Mac di sini ya. os.mac. Nah, di sini namanya besar aja di sini. Macintosh Mac. Oke. Setelah itu set state. Kemudian di sini controller OS controller. Controller OS controller is not defined. Kita tengok. Oh, controlling sini controller. Oke. Baru underscore OS sama dengan value. Oke. Title ini koma. Oke, kita lihat dulu untuk satu ini ya. Kita run start debugging. Kita coba tengok. Nah, untuk start debugging pertama ini ya memang kira-kira membutuhkan waktu setengah sampai 1 menit lah. Tapi setelah kita start untuk update-update berikutnya itu paling kira-kira 3 detik apa yang kita rubah dia langsung sudah update di layar monitor atau di visual device atau gambar handphone yang ada ini yang menggambarkan nanti kalau sudah kita build APK-nya kita install di dalam smartphone kita, itulah yang namanya kalau di komputer ini sekarang virtual device. Oke, sudah mau selesai, kita tengok dulu hasilnya. Hasil codingan kita tadi itu bagaimana, sambil nanti kita perbaiki mana-mana yang kurang lebih. Oke, mungkin dalam beberapa detik lagi
akan tampil di layar apa yang kita bangun tadi. Oke, baik. Kita tengok satu persatu ya, akan kita perbaiki dulu sebelum kita lebih lanjut. Yang pertama, pooling sistemnya ini kita taruh dulu dia biar rapi ya ke tengah ya. Pooling sistem ke tengah, di sini klik kanan, refaktor, title, center. Kemudian yang sebelah kanan ini, debug ini mau kita hilangkan, di sini dia. Debug. Mode bannernya itu defaultnya true, makanya harus kita falsekan supaya hilang dia. Oke. Kemudian image atau gambar ini terlalu besar, tidak proporsional, akan kita kecilin dia. Kita kecilin di sini. Nah, sini ya image-nya. Kita kasih height-nya, tingginya 100. Kemudian lebarnya juga kita kasih misalnya 100. Oke, coba kita, ini namanya hot reload. Yang saya bilang tadi, kalau ditekan tombol ini 3 detik, ini akan langsung terupdate. Nah, oke ya. Oke, nanti misalkan, oh ini di atas ini kok terlalu dekat gini. Oke, ini bisa langsung kita tambahkan saja di sini, namanya size box. Size box. Kita kasih height-nya misalnya 50, biar ada spasinya di situ ya. Kasih komanya di sini. Oke, dia sudah ada spasinya antara kepalanya. Oke. Nah, sekarang yang tadi yang kita bangun ini enumnya ini ya. Ini kan ada berapa ini? Ada 5. Ini kan baru 1. Nah, 4-nya lagi karena sama, identik lah, ini kita kopas saja, copy paste. Ya, ini kita kopas. Tinggal kita ganti-ganti namanya. Oke. 1 tadi ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Ini Mac-nya tadi sudah. Habis Mac itu kan Windows. Windows. Oke, di sini huruf kecil Windows. Habis Windows di sini Linux. Ini kasih huruf kecil Linux. Habis Linux di sini Android. Huruf kecil di sini Android. Kemudian di sini adalah iOS. Kasih ini huruf kecil iOS. Hot reload, kita tengok. Oke. Oke, ini biar nggak terlalu dekat antara di bawah icon ini, kita kasih spasi lagi ya. Di sini ya kita kopas aja lah ini. Mana dia tadi size box ini ya, size box. Ya kasih 50 di sini. Setelah gambar ini kita kasih lagi 50 di sini. Oke. Hot reload. Oke ya. Kemudian kita kasih tombol enter di sini apabila nanti udah kita pilih salah satu di sini, tekan tombol enternya gitu ya. Oke, di yang terakhir di sini kita pasang tombol elevated button. Oke, sini nama buttonnya di sini text. Enter. Hot reload. Oke. Jadi untuk yang pertama ini coba kita bandingkan. Ini sudah sama ya, udah mirip lah. Nanti artinya untuk membuat template untuk pooling system kita ini sudah berhasil. Ini adalah tugas kita yang pertama. Jadi barangkali yang nonton video pemula, nah ini bagaimana membuat template-nya. Jadi saya split.
Setelah itu saya bikin lagi nanti satu lagi video untuk mengintegrasikannya. Tapi skripnya yang satu udah jadi, yang udah jadi template-nya. Jadi template-nya ini kita obok-obok sehingga dari sebelah kiri front end yang udah kita jadikan template-nya tadi ke back end, bagaimana mengintegrasikan ini. Apabila ditekan salah satu tombol sini, database akan masuk datanya ke database melalui PHP. Bagaimana logika berpikirnya itu nanti akan saya jelaskan. Setelah itu nanti yang terakhir adalah setelah ini datanya masuk ke sini langsung ditampilkan ke dalam chart berupa Pareto chart. Nah, bagaimana logika berpikirnya setelah tadi update masuk dan sukses langsung ditampilkan ini, itu adalah yang ketiga ini nama videonya. Jadi itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan untuk pembuatan template untuk pooling system kali ini. Jadi bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silahkan. Bagi rekan-rekan merasa bahwa pembelajaran kali ini ada manfaatnya, silakan melakukan subscribe, like, share, atau bunyikan loncengnya. Terima kasih. Bye-bye.